Gila bro, pusing 7 keliling tidak sih melihat dinamika kawasan akhir-akhir ini? Kita sering diajarkan bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Gedung-gedung tinggi di Kuala Lumpur, kilau ekonomi yang tampak stabil, dan citra modernitas yang dipoles rapi membuat banyak orang berasumsi bahwa semua berjalan sempurna di seberang sana. Namun, sejarah dan realitas sosial seringkali menyimpan lapisan yang tidak terlihat oleh mata yang hanya terpaku pada permukaan. Di balik gemerlap ibu kota Malaysia, ada suara-suara dari Sabah dan Sarawak yang semakin lantang mempertanyakan arah perjalanan federasi yang dibentuk lebih dari 6 dekade lalu. Tahun 1963 menjadi titik krusial ketika Federasi Malaysia resmi berdiri melalui Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement 1963. Sabah dan Sarawak dibujuk untuk bergabung dengan janji otonomi luas, hak pengelolaan sumber daya, serta status sebagai mitra setara dengan Semenanjung Malaya. Secara formal, dokumen tersebut memuat semangat keseimbangan dan penghormatan terhadap kekhususan wilayah Borneo. Namun, dalam praktik yang dirasakan sebagian kalangan di dua wilayah tersebut, janji itu dianggap mengalami erosi seiring waktu. Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa sebagian besar pendapatan minyak dan gas ditarik ke pusat, sementara pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah penghasil dinilai belum setara dengan yang dinikmati di ibu kota. Perasaan ketimpangan inilah yang menjadi akar dari wacana penyesalan dan tuntutan peninjauan kembali implementasi MA63. Bagi negara manapun, kondisi seperti ini merupakan peringatan keras bahwa persatuan tidak cukup dijaga dengan dokumen hukum atau retorika politik. Persatuan membutuhkan distribusi keadilan sosial yang nyata dan terukur. Tanpa itu, rasa memiliki terhadap negara dapat perlahan terkikis. Indonesia tentu tidak berada di posisi sempurna untuk menghakimi. Sejarah pembangunan nasional kita juga mencatat fase panjang sentralisasi yang berat ke Pulau Jawa. Selama beberapa dekade, pertumbuhan ekonomi, industri, dan infrastruktur terkonsentrasi di wilayah barat. Istilah Jawa sentris bukan sekedar kritik kosong. Ia mencerminkan fakta bahwa ketimpangan regional pernah menjadi problem serius dalam tata kelola pembangunan nasional. Namun, perbedaannya terletak pada respons korektif yang kini sedang dijalankan. Perubahan paradigma menuju Indonesia sentris menjadi penanda penting dalam strategi pembangunan beberapa tahun terakhir. Simbol paling konkret dari transformasi tersebut adalah pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek ini bukan sekedar pemindahan kantor pemerintahan atau pembangunan kompleks istana baru. Ia adalah pernyataan politik dan ekonomi bahwa pusat gravitasi pembangunan tidak boleh selamanya terjebak di satu pulau. Dengan memindahkan ibu kota ke tengah kepulauan, Indonesia berupaya menyeimbangkan distribusi akses, peluang, dan simbol kekuasaan. Realisasi investasi di ibu kota Nusantara yang telah mencapai puluhan triliun rupiah menunjukkan bahwa komitmen ini bukan retorika. Infrastruktur dasar seperti jalan, bendungan, fasilitas kesehatan, dan institusi pendidikan dibangun untuk mendukung ekosistem kota baru tersebut. Target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik secara penuh dalam beberapa tahun ke depan mempertegas arah kebijakan ini. Bagi masyarakat Kalimantan, kehadiran ibu kota di wilayah mereka bukan hanya soal prestis, tetapi juga tentang peluang ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, dan keterlibatan langsung dalam pusat pengambilan keputusan nasional. Transformasi juga terlihat pada pendekatan terhadap wilayah perbatasan. Dulu, daerah perbatasan kerap dipersepsikan sebagai halaman belakang yang terabaikan. Kini, melalui program Badan Nasional Pengelola Perbatasan, paradigma itu dibalik menjadi beranda depan negara. Pembangunan pos lintas batas negara yang modern dan representatif bukan hanya berfungsi sebagai fasilitas administratif, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara. Infrastruktur yang layak di perbatasan menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkuat ikatan emosional warga terhadap tanah air. Selain infrastruktur fisik, kebijakan hilirisasi industri menjadi pilar penting dalam strategi pemerataan. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai pengekspor bahan mentah. Nikel, bauksit, tembaga, dan komoditas lainnya dikirim ke luar negeri untuk diolah, sementara nilai tambahnya dinikmati oleh negara pengimpor. Kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah dan kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri mengubah pola tersebut.
Smelter dan pabrik pengolahan dibangun dekat sumber bahan baku, menciptakan lapangan kerja dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Dampaknya nyata terlihat di beberapa wilayah seperti Sulawesi dan Maluku Utara, di mana pertumbuhan ekonomi melonjak signifikan. Lonjakan ini tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Warung makan ramai, usaha kos berkembang, dan tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan yang sebelumnya tidak tersedia. Pendapatan negara dari sektor ini pun meningkat dan dapat dialokasikan kembali dalam bentuk program sosial, dana desa serta subsidi kesehatan dan pendidikan. Keadilan ekonomi juga diwujudkan melalui reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur pembagian dana bagi hasil yang lebih proporsional dan tepat waktu. Daerah penghasil sumber daya memperoleh porsi yang lebih adil, sehingga manfaat eksploitasi alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Kebijakan ini penting untuk meminimalkan kecemburuan dan memperkuat legitimasi negara di mata warga daerah. Di Papua, kebijakan BBM satu harga menjadi simbol komitmen terhadap keadilan distribusi. Perbedaan harga bahan bakar yang dulu sangat timpang antara Jawa dan pegunungan Papua mencerminkan disparitas akses. Dengan subsidi logistik yang besar, negara memastikan bahwa warga di wilayah terpencil memperoleh harga energi yang sama dengan warga di kota besar. Kebijakan ini secara ekonomi mungkin tidak efisien dalam logika pasar murni, tetapi dalam kerangka keadilan sosial, ia merupakan investasi pada kohesi nasional. Infrastruktur seperti Jalan Trans Papua dan Tol Trans Sumatera juga dirancang untuk menurunkan biaya logistik dan membuka isolasi wilayah. Jalan bukan sekedar bentangan aspal, ia adalah sarana integrasi pasar, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan konektivitas yang lebih baik, disparitas harga dapat ditekan dan mobilitas sosial meningkat. Semua kebijakan tersebut pada akhirnya bertujuan membangun fondasi ekonomi yang lebih merata. Namun kekuatan Indonesia tidak hanya terlekat pada aspek material, ia berakar dari sejarah kelahiran bangsa yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan sebagian negara tetangga. Indonesia lahir melalui revolusi fisik dan diplomasi panjang antara 1945 sampai 1949. Kemerdekaan bukan hadiah administratif, melainkan hasil perjuangan bersenjata dan pengorbanan kolektif lintas suku dan daerah. Nasionalisme Indonesia dibentuk oleh pengalaman bersama melawan penjajahan. Darah yang tertumpah di berbagai front perjuangan menciptakan rasa memiliki terhadap republik ini. Ikatan emosional tersebut menjadi modal sosial yang sangat kuat dalam menjaga persatuan. Selain itu, jauh sebelum kemerdekaan, Sumpah Pemuda tahun 1928 telah menegaskan komitmen bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Persatuan Indonesia lahir sebagai aspirasi organik dari generasi muda, bukan sebagai desain kolonial. Konsep wawasan Nusantara yang ditegaskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 semakin memperkuat integrasi. Dengan menyatakan laut di antara pulau-pulau sebagai bagian dari wilayah nasional, Indonesia menegaskan diri sebagai negara kepulauan yang utuh. Pengakuan internasional atas prinsip tersebut dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 memperkokoh posisi Indonesia sebagai archipelagic state. Laut bukan lagi pemisah, melainkan perekat. Di atas fondasi sejarah dan geopolitik tersebut, berdiri Pancasila sebagai ideologi negara. 5 sila yang dirumuskan sebagai titik temu berbagai pandangan ideologis menjadi perangkat lunak kebangsaan yang inklusif. Pancasila tidak dibangun atas dasar supremasi etnis atau agama tertentu. Ia mengakui keberagaman sebagai realitas yang harus dikelola melalui prinsip keadilan dan musyawarah. Dalam konteks masyarakat majemuk, pendekatan ini terbukti adaptif dan relatif stabil. Tentu saja Indonesia tidak steril dari persoalan. Tantangan ketimpangan, politik identitas, dan dinamika sosial tetap ada. Namun kekuatan bangsa ini terletak pada kemampuannya melakukan koreksi diri. Pembangunan ibu kota Nusantara, hilirisasi industri, reformasi fiskal, dan kebijakan afirmatif bagi wilayah tertinggal menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk memperbaiki ketidakseimbangan historis. Jika dianalogikan sebagai sebuah keluarga besar, Indonesia sedang berupaya menata ulang meja makan agar semua anggota memperoleh bagian yang layak. Tidak ada lagi konsep anak emas dan anak tiri dalam distribusi pembangunan. Kebijakan mungkin belum sempurna, implementasi bisa saja menghadapi kendala, tetapi arah strategisnya jelas, pemerataan sebagai perekat persatuan. Dari dinamika di Sabah dan Sarawak,
Kita belajar bahwa ketidakadilan ekonomi dapat memicu pertanyaan eksistensial tentang keanggotaan dalam sebuah negara. Dari pengalaman Indonesia, kita melihat bahwa keberanian melakukan reformasi struktural menjadi kunci menjaga keutuhan. Keadilan sosial bukan sekedar slogan dalam pembukaan konstitusi, ia harus diterjemahkan dalam anggaran, proyek, dan kebijakan nyata. Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari tinggi rendahnya gedung pencakar langit atau besarnya produk domestik bruto. Ia diukur dari seberapa kokoh fondasi persatuan yang dibangun atas keadilan, sejarah perjuangan bersama, dan ideologi yang inklusif. Indonesia memiliki tantangan besar sebagai negara kepulauan dengan keragaman ekstrim, tetapi juga memiliki modal historis dan filosofis yang kuat untuk menghadapinya. Kita boleh mengagumi kemajuan negara lain, tetapi kita juga perlu menyadari capaian dan arah perbaikan di negeri sendiri. Rasa bangga tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan. Ia justru harus menjadi energi untuk terus memperkuat fondasi. Perjalanan menuju pemerataan sempurna masih panjang, namun langkah-langkah yang diambil menunjukkan komitmen serius untuk menjaga agar tidak ada wilayah yang merasa ditinggalkan. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan mengelola keberagaman dan mendistribusikan keadilan secara relatif merata adalah aset strategis. Indonesia sedang membuktikan bahwa transformasi dari sentralisasi menuju pemerataan bukan hal mustahil. Dengan kombinasi pembangunan fisik, reformasi ekonomi, dan fondasi ideologis yang inklusif, rumah besar bernama Republik Indonesia memiliki daya tahan yang kuat terhadap guncangan. Inilah refleksi yang dapat kita tarik dari dinamika kawasan, bukan untuk mengejek atau meremehkan negara lain, melainkan untuk memahami bahwa persatuan adalah proses yang harus terus dirawat. Ketika keadilan sosial dijadikan prioritas, ketika sejarah perjuangan dihargai, dan ketika ideologi inklusif dijaga, maka fondasi negara akan semakin kokoh. Dan disitulah letak optimisme bahwa Indonesia dengan segala kompleksitasnya mampu berdiri tegak menghadapi masa depan.